Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kali ini aku mau mengenalkan ya bagian-bagian Ka'bah yang perlu kita ketahui ya, agar kita mengenal lebih detail tentang Ka'bah. Bagi yang baru pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Ka'bah, maka akan menyaksikan bangunan tersebut dari seluruh sudutnya. Rasa bangga, haru, tidak percaya, dan juga syukur bercampur menjadi satu saat diberikan kesempatan berada di depan Ka'bah. Mungkin ada yang berupaya mencari tahu detail dari bangunan ini, namun tidak sedikit juga yang belum sempat melakukan penelusuran terkait seluruh sudut dari bangunan ini. Prinsipnya, seluruh sudut Ka'bah memiliki nama dan kekhasan tersendiri. Untuk lebih jelasnya, aku terangkan terlebih dahulu yang di sisi kanan Ka'bah dulu ya. Di sisi kanan Ka'bah yang bagian atas terlebih dahulu ya, itu ada talang air, talang emas Ka'bah atau mizab, merupakan saluran air tembok di atas Ka'bah dan berada di atas Hijr Ismail. Dibuat dengan tujuan memperlancar pembuangan air dari atap saat hujan atau waktu pencucian Ka'bah. Mizab Ar-Rahman atau talang emas ini mempunyai panjang 1,96 meter dan tingginya 23 cm dan memiliki lebar 26 cm. Talang ini dibuat dari tembaga berlapis emas sehingga disebut dengan talang emas Ka'bah. Dan keutamaannya menurut para ulama salaf yaitu jika berdoa di bawah mizab itu merupakan doa yang mustajab. Oleh sebab itu banyak jamaah yang ingin berada di kawasan ini menyaksikan dari dekat keberadaan talang emas sekaligus berada di kawasan Hijr Ismail. Yang selanjutnya adalah Rukun Iraqi. Rukun Iraqi ini terletak di sudut utara Ka'bah. Rukun Iraqi dinamakan demikian karena arahnya menghadap ke Irak. Kehadirannya merupakan bagian penting dari struktur Ka'bah yang menghubungkan bangunan suci ini dengan wilayah Irak, yang juga memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam. Meskipun tidak ada ritual khusus yang dilakukan di sudut ini, keberadaannya menjadi simbol persatuan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Posisi Rukun Iraqi melengkapi keselarasan Ka'bah yang dibangun menghadap ke arah mata angin utama, mencerminkan keagungan arsitektur yang mengandung nilai spiritual mendalam. Yang selanjutnya adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail terletak di sebelah utara Ka'bah, bentuknya setengah lingkaran yang berwarna putih itu ya. Dan Hijr Ismail ini dibangun Nabi Ibrahim sebagai tempat berteduh sewaktu membangun Ka'bah. Awalnya Hijr Ismail termasuk dalam bagian Ka'bah. Karena kekurangan biaya, mereka mengurangi bangunan Ka'bah. Hijr Ismail ini menjadi salah satu tempat favorit jemaah haji untuk dikunjungi sebab lokasi ini adalah salah satu tempat mustajab untuk berdoa dan dianjurkan melakukan sholat sunnah di sana. Dan di atasnya itu ada talang air tadi ya. Yang selanjutnya yaitu pintu Ka'bah. Terkait pintu Ka'bah ada fakta menarik di baliknya. Pintu Ka'bah ini terdiri atas emas murni 99,99% karat ya, dengan berat total kedua pintu ini sekitar 300 kg. Pintu Ka'bah ini banyak mengalami perubahan baik dari segi bentuk, seni, bahan baku, dan sebagainya. Pintu Ka'bah yang ada sekarang ini merupakan hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz yang dibangun pada masa pemerintahannya.
Pintu emas itu dirancang oleh insinyur Suriah bernama Munir Sari Al-Jundi. Pintu yang ia rancang itu lantas diproduksi dari pabrik Syekh Mahmud Badar, salah satu pandai emas besar di Mekah saat itu. Proyek tersebut selesai pada tahun 1979. Struktur kedua pintu dibuat dari kayu setebal 10 cm. Kedua pintu itu kemudian dihiasi dengan ornamen-ornamen dari emas murni. Selain dilapisi emas, pintu Ka'bah juga diselimuti dengan kiswah. Kiswah tersebut diberi nama Al-Barqa yang memiliki tinggi 6,32 meter dan lebar 3,30 meter. Saat pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah memiliki dua pintu, yaitu pintu timur dan pintu barat, yang kemudian menyentuh tanah. Pintu timur digunakan sebagai pintu masuk, sedangkan pintu barat sebagai tempat keluar. Dan pintu Ka'bah berada di antara Hajar Aswad dan Rukun Iraqi, dan tempat itu disebut dengan Multajam, sebuah tempat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu Maqam Ibrahim. Menurut sejarah Islam, Maqam Ibrahim merupakan sebuah batu yang terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah. Pada zaman itu, Nabi membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail atas perintah Allah. Para sejarawan menyebutkan, pada mulanya jejak kaki Nabi Ibrahim berada di dalam Ka'bah. Namun pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau memindahkannya beberapa meter di samping Ka'bah. Adapun telapak kaki Nabi Ibrahim di makom tersebut masing-masing memiliki kedalaman 10 cm dan 9 cm. Ukuran panjangnya yakni 22 cm dan lebar 11 cm. Hingga kini makom ini pun masih terjaga di Mekah, tak jauh dari Ka'bah yang dilindungi dengan rumah kaca berwarna emas. Keutamaan Maqam Ibrahim. Terdapat keutamaan Maqam Ibrahim yang dijalankan para umat muslim saat beribadah haji di Tanah Suci. Keutamaan tersebut adalah menjadi tempat sholat sunnah setelah jamaah menunaikan tawaf 7 putaran dan sebelum menuju Bukit Sofa dan Marwah. Selain menjadi tempat sholat sunnah, Maqam Ibrahim juga memiliki keutamaan sebagai tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa. Jamaah diminta memanjatkan doa khusus usai sholat sunnah sebelum memanjatkan doa sesuai keinginan masing-masing. Sisi kanan yang terakhir terdapat sumur Zam-Zam. Zam-Zam, bahasa Arabnya Yamzam, berarti banyak atau melimpah ruah. Adalah air yang dianggap sebagai air suci oleh umat Islam. Zam-Zam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman 42 meter. Banyak peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh yang berkunjung ke sumur Zam-Zam, dan sebagian membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Sumur Zam-Zam pertama kali muncul 5.000 tahun yang lalu di bawah kaki Nabi Ismail setelah ibunya berlari 7 kali antara dua bukit Sofa dan Marwah mencari air untuk menyelamatkan putranya yang kehausan. Nama sumur Zam-Zam berasal dari frasa Zom-Zom yang berarti berhenti mengalir. Itu adalah perintah yang diulangi oleh ibunda Ismail saat berusaha menahan mata air. Keistimewaan dan khasiatnya, air sumur itu selalu bersih, tidak memiliki lumut, serangga, jamur, atau kotoran lainnya. Zam-Zam mengandung tingkat mineral alami yang lebih tinggi daripada air desalinasi normal. Untuk alasan ini, ia memiliki rasa yang berbeda dan berat.
Peziarah selalu ingin minum dari sumur dan membawa botol berisi air ke tanah air mereka karena diyakini sebagai sumber penyembuhan alami bagi orang sakit menurut Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya pengenalan bagian Ka'bah yang di sisi kanan. Sekarang aku mau lanjutkan yang di sisi kirinya ya. Selanjutnya di bagian atas terlebih dahulu ya, yaitu rukun Sami. Di sudut barat Ka'bah ada rukun Sami yang menghadap ke wilayah Sam. Sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat penting dalam perkembangan agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam pada masa lalu. Meskipun tidak memiliki elemen fisik khusus seperti Hajar Aswad, keberadaannya tetap memiliki peran signifikan sebagai salah satu 4 rukun Ka'bah yang menyempurnakan bentuk geometrisnya. Selanjutnya adalah rukun Yamani. Rukun Yamani terletak di sudut selatan Ka'bah. Rukun Yamani menghadap ke arah Yaman. Rukun ini memiliki keistimewaan tersendiri karena disunahkan untuk disentuh oleh jemaah saat tawaf. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, pandangan tersebut didukung oleh perkataan Ibnu Umar dalam hadis berikut ini. Aku tidak pernah meninggalkan meraba kedua sudut ini, yaitu sudut Yamani dan sudut Hajar Aswad, sejak aku melihat Rasulullah SAW mengusapnya, baik dalam keadaan sempit kesulitan maupun dalam keadaan lapang longgar. HR Muslim. Untuk lebih menekankan keutamaan tindakan ini, ada pula hadis yang meriwayatkan perkataan Abdullah bin Umar, yakni sebagai berikut. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian dari Ka'bah kecuali kedua rukun Yaman itu, yaitu Hajar Aswad dan rukun Yamani. HR Muslim. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun Al-Aswad. Pertama, ada rukun yang berada di sudut timur Ka'bah, yakni rukun Al-Aswad. Posisinya tepat di mana Hajar Aswad ditempatkan, tepat di samping pintu Ka'bah, sehingga dikenal pula sebagai rukun Hajar Aswad. Sudut ini merupakan titik tolak dimulainya tawaf menghadap ke timur. Tawaf adalah proses berputar mengelilingi Ka'bah yang dilakukan sebanyak 7 kali dalam rangkaian ibadah umroh maupun haji. Dan selanjutnya adalah kiswah. Kiswah Ka'bah adalah kain penutup berwarna hitam yang menyelimuti Ka'bah. Sekarang ini kiswah Ka'bah terbuat dari kain sutra berwarna hitam yang dihias dengan tulisan Arab yang dijahit menggunakan benang emas. Kiswah Ka'bah mengalami berbagai macam perubahan seiring perkembangan zaman. Perubahan ini mungkin masih belum banyak yang mengetahuinya, di mana kiswah Ka'bah pernah mengalami perubahan pada warna, jenis kain, ornamen, hiasan, hingga waktu pergantiannya. Kiswah adalah selubung permadani penutup Ka'bah. Nama kiswah dalam bahasa Arab berarti selubung, kain yang dikenakan pada peti. Kain ini biasanya diganti setiap tahun pada tanggal 9 Zulhijjah, hari ketika jamaah haji berjalan ke Bukit Arafah pada musim haji. Namun tahun lalu dan tahun ini kiswah Ka'bah diganti pada 1 Muharram atau pada tahun baru Hijriah. Untuk kain yang putih itu adalah untuk menyambut musim haji. Kiswah dililit dengan kain putih, jadi untuk umroh tidak ada ya, terus untuk musim haji saja. Untuk selanjutnya Hajar Aswad ya, yang tadi rukun Hajar Aswad, sekarang Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu yang berada pada salah satu sisi Ka'bah yang kita disunahkan untuk menciumnya jika mampu pada salah satu manasik haji dan umroh. Batu ini berwarna hitam, karenanya dinamakan sebagai Hajar yang berarti batu dan Aswad yang berarti hitam.
Hajar Aswad bukanlah batu biasa, melainkan batu yang sangat istimewa di mata umat muslim. Ada beberapa keutamaan yang pastinya akan membuat Anda makin ingin menyentuh dan menciumnya langsung di tanah suci. Salah satunya, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tirmizi, Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga. Balik posisi dan keistimewaannya, ada sederet fakta menarik terkait Hajar Aswad yang mungkin kurang diketahui umat muslim. Dan apa saja itu? Yang pertama, kesunahan mencium Hajar Aswad. Agama mensyariatkan mencium serta mengusapkan tangan pada batu hitam ini. Hal tersebut sesuai dengan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an yang suatu saat mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata, "Sungguh aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku tak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu." HR Bukhari. Hadis di atas dapat kita pahami, Umar telah menyaksikan Rasul mencium Hajar Aswad dengan mata kepalanya sendiri, sehingga menjadikannya ingin meniru perilaku Nabi sebagaimana di atas. Kedua, terletak di pojok Ka'bah. Hajar Aswad menduduki tempat paling mulia di muka bumi ini. Terletak di tempat di pojok Ka'bah pada bagian timur laut Ka'bah. Sudut ini yang dibangun pertama kalinya oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 127. 3. Menjadi titik awal tawaf. Hajar Aswad berada di tempat di mana posisinya selalu menjadi permulaan tawaf, yaitu terletak pada bagian sudut timur laut dari bangunan Ka'bah. Sedangkan semua orang tawaf selalu memulai tawafnya dari situ. 4. Menjadi saksi di hari kiamat. Pada hari kiamat, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah menyentuhnya dengan sungguh-sungguh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunnah karya At-Tirmizi dan Al-Awsat karya At-Tabrani. Dalam beberapa riwayat juga dikatakan Hajar Aswad akan memberikan syafaat dan syafaatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Meskipun hadis ini ada yang banyak tinjauan-tinjauan di sana. Yang kelima, hendak dihancurkan dan dirusak. Pada abad ke-11, seorang pria yang diduga diutus Khalifah Fatimiyah Al-Hakim bin Amr disebut berupaya menghancurkan Hajar Aswad tetapi terbunuh di tempat. Kejadian itu menyebabkan sedikit kerusakan pada batu suci tersebut. Sementara itu, sekitar 1674 menurut Jihan Lakwit Blackheart, seseorang diduga mengoleksi Hajar Aswad dengan kotoran sehingga setiap orang yang menciumnya ternoda. Keenam, sempat dicuri. Hajar Aswad dilaporkan sempat dicuri dari Ka'bah sekitar tahun 930 Masehi oleh pasukan Karmatian saat menjarah Mekah. Prajurit Karmatian kemudian membawa batu tersebut ke wilayah mereka di Ihsa atau Hajar Arab Timur modern. Itu juga menodai aliran sumur air Zam-Zam dengan jasad para muslim yang tewas dalam peristiwa itu. Menurut sejarawan Ottoman Qutb al-Din, pemimpin Karmatian saat itu memasang Hajar Aswad di masjidnya sendiri, Masjid Al-Dirar, dengan maksud mengalihkan ibadah haji dari Mekah. Namun upaya itu gagal karena para jemaah terus menghormati Ka'bah. Menurut sejarawan
Al-Juwaini pada tahun 952 Masehi, Hajar Aswad dikembalikan di tempat aslinya. Ketujuh, pecah berkeping. Hajar Aswad semula berbentuk batu utuh, namun karena berbagai insiden yang menimpa selama sejarahnya, batu itu kini terpecah menjadi 8 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda. Saat ini, Hajar Aswad telah ditempelkan ke sebuah batu yang lebih besar dan dibingkai oleh perak. Bingkai itu dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Dan yang terakhir adalah multazam. Multazam merupakan dinding Ka'bah yang terdapat di antara Hajar Aswad, batu hitam, dan pintu Ka'bah. Tempat ini diyakini oleh umat Islam sebagai tempat yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keistimewaannya sehingga tidak heran tempat ini diburu oleh jemaah haji dan umroh setelah mengerjakan tawaf. Tidak mudah untuk mencapai tempat ini karena dipenuhi oleh jemaah yang melakukan tawaf dan berusaha mencapainya. Jemaah haji dan umroh berdoa dengan penuh kekusuan dengan air mata bercucuran. Ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Baihaqi dan Ibnu Abbas yang artinya antara rukun Hajar Aswad, sudut tempat terdapatnya Hajar Aswad, dan pintu Ka'bah disebut multazam. Tidak ada orang yang meminta sesuatu di multazam melainkan Allah mengabulkan permintaan itu. Segi bahasa, multazam berasal dari bahasa Arab yang berarti yang diminta pertanggungjawabkan. Berdasarkan riwayat, Rasulullah pernah meletakkan dada, pipi, dan kedua telapak tangannya di dinding Ka'bah atau di multazam bersama-sama dengan para sahabatnya. Hal itulah yang menjadikan multazam sebagai salah satu tempat berdoa yang makbul. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Apa yang diminta seseorang kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Itulah ya sedikit penjelasan terkait multazam sebagai salah satu tempat mustajab untuk berdoa di Masjidil Haram. Semoga umat muslim dapat memiliki kesempatan untuk pergi beribadah ke tanah suci dan berdoa di tempat ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.